Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo Pak Bu, jadi orang jangan pelit-pelit ya. Orang pelit itu susah masuk surga. Ada dua golongan orang yang susah nanti masuk surga. Satu orang yang sombong, dua orang yang pelit. Kata baginda Nabi, al-babilu man kuntum lahu falam yusalla alayya. Tergolong babil atau pelit orang yang apabila ada orang menyebut namaku di hadapannya tetapi tidak mau menjawabnya dengan salam. Jadi kalau nama baginda Nabi disebut, jawab dengan salam ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabika wa nabika wa rasulika madiluni wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaman biqadri ta'amatan nabi tadi. Kepada yang saya hormati Insinyur Muhammad Arif selaku Direktur Eksekutif Nurul Islam Group, dan juga saya hormati Yai Mahfud, wabil khusus juga saya hormati Yai Taufik selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam beserta keluarga, dan juga saya hormati seluruh jajaran Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Nurul Islam, para ustaz-ustazah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, rekan-rekan santri, serta seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita berkumpul di aula Pondok Pesantren Nurul Islam ini dalam rangka peringatan kelahiran baginda Nabi Agung Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tasawuran akikah putri dari kiai kita, yaitu Adinda Aira Ainun Moha. Mudah-mudahan dijadikan anak yang solihah, amin. Bagaimana tadi yang sudah kita laksanakan mulai dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, mungkin juga sudah dibacakan sirah nabawiyah, seandainya tadi mahalul qiyam. Mudah-mudahan dengan berbagai rangkaian acara yang kita laksanakan pada siang hari ini, kita mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tidak pernah lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya kita nanti-nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Walaupun mungkin ini cuacanya kebetulan hujan, kita syukuri ya, untuk kita syukuri ini bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hujan yang turun siang hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tapi masih bisa dengar yang di belakang? Masih jelas? Ya, masih dengar ya? Yang pertama mungkin ingin saya sampaikan, karena ini ada dua kegiatan agenda ya, ada akikah, kemudian ada peringatan Maulid Rasul baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ngaji bab akikah dulu sebentar ya. Ini juga penting karena memang akikah ini salah satu ibadah meskipun sunnah tapi sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap kita ketika memiliki atau dikaruniai keturunan, hendaknya lah berusaha untuk mewujudkan sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang fadilahnya yang sangat luar biasa. Akikah ini kalau saya bicara sejarah, akikah ini asal katanya dari kata ak, maknanya memotong atau melubangi. Itu kalau di Arab itu, kalau di tempat kita bahasanya menyembelih, tapi kalau di sana itu bahasanya ak, maknanya dua, yaitu memotong atau melubangi. Ini kalau di antara mazhab imam memang ada terjadi perbedaan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, di mana kalau Imam Syafi'i itu di dalam bab menyembelih hayawan itu memang harus dipotong sampai putus dua kerongkongan besar, yaitu antara jalan lahir dan antara jalan nafas dengan jalan pencernaan. Tapi kalau Imam Maliki mensyaratkan tidak harus. Kata beliau, makanya ini nanti jangan heran kalau di Mekah kok beda dengan kita di sini, karena di sana kebanyakan mazhabnya Imam Maliki sama Imam Ibnu bin Hanbal atau Imam Hanbali itu sama dalam bab bikin memotong hayawan. Itu yang penting wajibnya dibacakan Bismillah karena menetes darahnya ke bumi sah. Makanya kadang orang Arab itu kalau motong hayawan itu kadang cuma digores saja pakai pisau, kadang malah dicucuk pakai besi, itu sudah cukup. Karena makna ak itu memotong atau melubangi. Jadi ketika dibacakan Bismillah, menetes darahnya ke bumi itu syaratnya, maka itu sah. Beda dengan kita, Imam Syafi'i menyarankan harus dipotong, karena memang kalau dari segi adab, kalau fikih itu Imam Syafi'i itu memang lebih sempurna, lebih baik. Jadi supaya jangan sampai ada siksa, kata beliau itu harus dipotong dua, ada yang bilang dua urat besar, tapi kalau saya baca di kitab ya dua kerongkongan besar sebenarnya, yaitu jalan pernapasan dan jalan pencernaan. Itu wajib untuk dipotong putus jalan sak balinan. Itu kalau bahasa kitab Jawanya tahu sak jalan sak balinan itu sekali turun tarik putus. Itu kalau Imam Syafi'i mengajarkannya seperti itu, tapi tidak jadi soal. Tapi yang jelas akikah itu secara syariat itu maknanya juga memotong rambut si bayi ketika anak itu baru dilahirkan 1 minggu, itu disunahkan untuk kita memotong hayawan sekaligus juga membersihkan rambut. Ini didasari oleh sejarah yang sangat panjang sebenarnya. Akikah ini salah satu tradisi yang sudah lahir jauh sebelum syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini uniknya ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat jelas di dalam bab akikah ini, di mana akikah ini dulu adalah tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Hanya caranya berbeda, Bapak Ibu. Kalau orang-orang Arab dulu ketika mereka dianugerahkan keturunan, apalagi anak laki-laki, itu senangnya luar biasa. Saking senangnya mereka pun juga memotong hewan atau hayawan, entah itu unta, entah itu domba, bahkan tidak terhitung tergantung status sosialnya. Hanya yang membedakan mereka itu dulu ketika menyembelih itu atau menyembelih hayawan itu diambil darahnya, kemudian dioleskan di kepala, di pusar, di bagian tubuh bayi dengan alasan untuk menolak bala. Baru nanti dagingnya dimakan atau dimasak, dimakan rame-rame. Dan belum mengenal
maksud dan tujuan pokok dari ya. Nanti juga yang di belakang ini. Kalau mungkin agak maju ya Pak, punya nanti yang di belakang ada. Jabatan, nanti tinggal ya. Iya. Jabatan, nanti tinggal yang di belakang ya. Ya. Saya ngambil ya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW mulai membawa risalah Islam, budaya atau tradisi atau akikah ini oleh beliau tidak dihilangkan karena mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai-nilai keislaman di dalamnya, yang akhirnya oleh baginda Nabi disempurnakan. Ini salah satu dalil, salah satu dasar kenapa ulama-ulama kita, wali-wali kita dulu, terutama wali Songo ataupun mungkin wali-wali yang ada di tanah Melayu itu, ketika ada tradisi atau budaya di satu daerah itu baik, maka itu tidak dihilangkan tetapi disempurnakan dengan syariat Islam. Jadi tidak mencampur adukan antara syariat dengan budaya, tetapi menyempurnakan budaya dengan syariat Islam. Dan itu boleh. Makanya kalau ada orang yang menentang, ya saya rasa karena kurang paham saja ya Pak Arif ya. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang di situ disampaikan, diajarkan oleh baginda Nabi SAW itu yang sudah ada dari sebelum adanya baginda Nabi SAW. Termasuk salah satunya adalah bab akikah ini. Ada lagi haji ya, haji itu pun juga belum, dari zaman sebelum baginda Nabi pun juga sudah ada. Hanya caranya yang berbeda-beda. Nah, dilahirkannya baginda Nabi SAW ke dunia ini salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak dengan syariat Islam yang dibawa oleh beliau. Dan hadisnya beliau itu sangat bijaksana, bijaksana sekali. Bisa terlihat di dalam hadis beliau, di mana ketika beliau ingin merubah satu kebiasaan yang kurang baik di dalam satu kaum, itu tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara bijaksana. Kata beliau, baginda Nabi SAW, ma'al hulami haqiqatun wa ahriku anhu daman wa amitu anhul ada. Bahasanya di setiap kelahiran anak itu ada akikah, maka tumpahkanlah darah hewan sembelihan itu, dan bersihkanlah kotoran, maksudnya bersihkan kotoran yang ada di rambut si bayi. Kenapa baginda Nabi SAW menyampaikannya seperti itu? Karena untuk merubah satu kebiasaan itu memang tidak mudah di dalam masyarakat itu. Di mana orang-orang Arab jahiliyah dulu meyakini mengambil darah hayawan itu sebagai sarana untuk menolak bala, dengan mengoleskannya di kepala bayi, di pusarnya, di bagian anggota badan si bayi, yang potensinya secara syariat Islam itu malah mengotori si bayi tersebut. Kalau bahasa medis sekarang ya mungkin tidak sehat, betul tidak Bapak Ibu? Itulah kenapa baginda Nabi mengatakan maka tumpahkanlah. Dan inilah yang menjadi syarat Imam Malik dan Imam Ibnu bin Hambal, bahwasanya hayawan ketika dipotong itu darahnya harus ditumpahkan. Kenapa beliau menyarankan harus menetes ke bumi, supaya apa? Untuk menghilangkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, ketika membelai hayawan itu darah itu ditaruh di wadah atau